Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisar Bazanda dengan NIM C1C023035 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas mengenai materi fikih zakat untuk mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wimi Eka Putra SMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Untuk materi ini, pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai pertama, pengertian zakat, lalu yang kedua, sumber hukum zakat, yang ketiga, jenis-jenis zakat, yang keempat, objek zakat harta, yang kelima, penerima zakat, yang keenam, orang yang tidak boleh menerima zakat, yang ketujuh, yaitu hikmah zakat, dan yang kedelapan, yaitu perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 109. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Jadi, zakat ini berasal dari kata zaka yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Nah, secara istilah, zakat ini adalah kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan syariat dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, zakat ini bersifat wajib serta memiliki aturan yang jelas mengenai jenis harta, nisab, perhitungan, dan penerimanya, sehingga ini berbeda dengan sedekah atau donasi biasa yang sifatnya cenderung sukarela. Nah, selanjutnya di sini ada sumber hukum zakat, yang dimana sumber hukum zakat ini berasal yang pertama yaitu dari Al-Quran, yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110, yang menegaskan kewajiban zakat bagi muslim yang memenuhi syarat. Lalu di Quran Surah At-Taubah ayat 103, yang menjelaskan fungsi zakat sebagai sarana untuk membersihkan harta dan jiwa. Dan yang ketiga yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 60, yang menjelaskan 8 golongan penerima zakat. Sumber kedua dari zakat ini yaitu dari as-sunnah yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW ini menjelaskan ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, yaitu akan memperoleh azab pada hari kiamat. Nah, hadis tersebut ini menunjukkan bahwa zakat ini bukan hanya sebagai anjuran, melainkan juga sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, syarat dan wajib zakat. Yang pertama, syaratnya itu harus beragama Islam. Lalu yang kedua, merdeka, yaitu memiliki kebebasan dan bukan seorang budak. Yang tiga, yaitu memiliki harta mencapai nisab dan haul. Dan juga harta yang dizakatkan ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, ini diperoleh dengan cara yang halal, lalu milik penuh, lalu memiliki potensi berkembang, lalu mencapai nisab atau batas minimal jumlah harta, lalu dimiliki selama 1 haul atau 12 bulan qamariyah, bebas dari hutang, dan melebihi kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis zakat. Jadi jenis zakat ini ada dua. Yang pertama yaitu zakat jiwa atau disebut juga dengan zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, tujuannya yaitu untuk menyucikan diri setelah berpuasa serta membantu fakir miskin pada hari raya. Nah, besaran zakat fitrah ini yaitu 1 sa atau sekitar 2,5 kg makanan pokok seperti beras dan tidak memiliki ketentuan nisab. Dan yang kedua yaitu zakat harta, yaitu zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Nah, zakat ini akan meliputi berbagai jenis harta seperti perdagangan, pertanian, peternakan, emas dan perak, hasil tambang, hasil laut, serta penghasilan profesi. Selanjutnya yaitu objek zakat harta, yang memiliki beberapa jenis objek zakat, yaitu pertama zakat binatang ternak atau disebut juga dengan zakat an'am, yaitu dikenakan pada unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba yang memenuhi nisab dan haul. Lalu zakat emas dan perak yang diwajibkan bagi harta yang disimpan, dan tarif zakatnya ini sebesar 2,5% setelah mencapai nisab dan haul. Lalu zakat pertanian atau disebut juga dengan zakat ziraah yang dikenakan pada hasil panen dengan kadar 5% sampai dengan 10% tergantung dengan sistem pengairannya. Lalu zakat rikas, barang tambang dan hasil laut yang dikenakan pada barang temuan, hasil tambang, dan hasil laut yang bernilai ekonomi. Lalu zakat perdagangan atau tijarah yaitu dikenakan pada usaha atau barang dagangan sebesar 2,5% dari kekayaan usaha. Lalu zakat produksi hewani yaitu hasil ternak seperti susu, madu, dan telur. Nah, khusus madu ini zakatnya sebesar 10% apabila mencapai nisab sebesar 653 kg. Lalu ada zakat investasi yaitu dikenakan pada keuntungan saham syariah, properti, dan investasi halal lainnya. Lalu zakat profesi dan penghasilan yaitu zakat atas pendapatan pekerjaan dengan kadar 2,5%. Lalu zakat atas uang yang dikenakan pada tabungan, deposito, dan simpanan yang mencapai nisab dan haul.
Lalu ada zakat perusahaan, yaitu zakat atas kekayaan perusahaan halal sebesar 2,5% dari harta bersih atau harta lancar perusahaan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai berhak dan tidak berhaknya menerima zakat. Yang pertama yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, mualaf, orang yang belum merdeka atau rikab, orang yang berutang atau karimin, orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut dengan fisabilillah, dan orang yang melakukan perjalanan atau disebut dengan ibnu sabil. Dan orang yang tidak berhak menerima zakat ini terdiri dari orang kaya, lalu orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kehidupannya, lalu orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam, dan keluarga yang menjadi tanggungan muzaki. Kemudian dari zakat ini terdapat hikmah yang perlu kita ketahui dari dilakukannya zakat, yaitu pertama mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin melalui bantuan kepada kaum duafa agar kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap tolong-menolong, kepedulian, dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketiga, membersihkan jiwa manusia dari sifat kikir, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan sehingga terbentuknya pribadi yang dermawan dan ikhlas. Lalu yang keempat, menjadi bentuk rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia. Lalu yang kelima, yaitu membersihkan dan menyucikan harta agar menjadi lebih berkah serta membawa ketenangan hidup bagi pemiliknya. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi dari zakat berdasarkan PSAK 109, yang dimana pada saat penerimaan zakat ini akan diakui saat kas atau aset non-kas ini diterima oleh amil. Nah, zakat dalam bentuk uang atau dalam bentuk kas ini akan dicatat sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan aset non-kas ini akan dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Lalu penyaluran zakat kepada mustahik ini diakui sebagai pengurang dana zakat. Ujrah amil dicatat sebagai penambah dana amil, sedangkan biaya penghimpunan dan penyaluran zakat ini dicatat sebagai beban operasional. Nah, jika zakat ini disalurkan melalui amil lain, maka dicatat sebagai piutang penyaluran zakat hingga diterima mustahik. Penyaluran zakat dalam bentuk aset tetap ini dilakukan secara bertahap melalui penyusutan aset tersebut. Nah, lembaga amil ini wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan keuangannya seperti kebijakan penyaluran zakat, metode penilaian aset non-kas, rincian penyaluran kepada mustahik, penggunaan aset kelolaan, keberadaan dana non-halal, serta kinerja penghimpunan dan penyaluran zakat. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat seperti nisab dan haul. Nah, di dalam zakat ini terdapat 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, yaitu terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, garimin, fisabilillah, rikab, dan ibnu sabil. Nah, pengelolaan zakat ini perlu dilakukan secara profesional, transparan, sesuai dengan ketentuan syariah dan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109. Nah, PSAK 109 ini akan mengatur pengakuan, pengukuran, penyaluran, serta pengungkapan dana zakat. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.